Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sebab kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang besar. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Sebab kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari lebih lagi nyatakan besar. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Lagi nyatakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Besar
Hormati Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan di tempat ini. Buka hati, Tuhan jamah. Kemuliaannya ada di tempat ini. Hormati Yesus. Bertata Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan Roh-Mu terus penuhi, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami
Oleh karena itu saat ini kami memuji Allah kami yang luar biasa. Sebab perkara yang ajaib itu menyertai Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita dan orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Alasannya satu, Allah kita baik. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau kan barataku jadi terlihat. Segala dosa dan masa laluku, ini menjadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, Kau berikan bagimu. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau kan barataku jadi terlihat. Hapus segala dosa dan masa laluku, ini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, Kau berikan bagimu. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Semangat dalam Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi,
katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu kembali Bapak Saudara, sebentar. Hari ini bertepatan dengan pergantian tahun Ibrani. Puji Tuhan, kalau mereka berganti tahun, kita percaya berkat Tuhan berkelimpahan. Oleh karena itu kita juga ingin merayakan sukacita ini. Oleh karena itu sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. sama-sama bangkit berdiri buat Tuhan. Sebab Tuhan kita besar, amin. Tiada yang mustahil bagi Allah kita, amin. I am leaving.
Mari jemaat Tuhan kita tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami percaya memasuki tahun 5783, tahun PJMel ya Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan berlimpah atas umat-Mu, juga atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami akan mengalami terobosan demi terobosan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan disertai Tuhan. Kami selalu berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang selalu memberikan hikmat atas mereka untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengurapi, memakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati pelayanan hamba-Mu. Engkau yang memberkati penggembalaannya. Juga Engkau yang selalu memberikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menjadi perisai dan pelindung atas hamba-Mu. Tuhan yang memberkati penggembalanya di CK7 sehingga menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati kesehatannya, memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, juga cucu-cucunya selalu diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu sehingga setiap kami boleh mendapatkan satu jalan keluar, kekuatan dan kelegaan ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi umat pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga selalu berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Karena kami percaya akan lahir, akan bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Dipenuhi Roh Kudus, tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan, dan akan memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu akan terjadi. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Himawan Hadir Harja MSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Leonardo Syamsuri MBA MTH. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tayang ulang atau rerun ibadah yang dilakukan secara onsite, binary service, 2 PM yang professional and couples, 316 Youth English Service, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 9 Oktober 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBI Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simku Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Rere Mentanujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC.
GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya koordinator di Rumah Doa. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya melalui wadah yang namanya Rumah Doa. Saya mengalami pemulihan, kelepasan, kesembuhan, dan menerima banyak mujizat dalam hidup saya di Rumah Doa. Hidup saya dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil saya untuk melayani orang-orang yang mengalami begitu banyak pergumulan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mujizat Tuhan sungguh nyata. Kuasa doa akan membawa banyak terobosan dan mujizat bagi hidup Bapak Ibu. Saya secara pribadi sudah mengalaminya. Mari kami tim Rumah Doa mengundang Bapak Ibu semua mengalami kasih dan kuasa Tuhan di Rumah Doa. Ada tim Rumah Doa yang siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu. Datang dan terima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dalam Praise and Worship Night GBI PRJCK 7 hari Rabu 12 Oktober jam 7 malam. Sampai ketemu di Integrity Convention Center Mall MGK lantai 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga tentunya sebuah amanat yang sangat penting sekali. Begitu pentingnya amanat ini sehingga disebutkan sebagai amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat di dalam firman-Nya di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Apakah amanat ini masih berlaku dan relevan untuk kita semua? Apakah amanat ini ditujukan untuk kita juga? Jangan lewatkan pembahasannya di dalam online Cool CK7, masih dalam The Harvest Series, dalam topiknya yang terakhir yaitu The Final Mission. Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJCK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI PRJCK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa Kavling Band 6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas.
Sehubungan dengan libur nasional Maulid Nabi pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, maka doa fajar online diliburkan. Untuk menara doa online tetap ada seperti biasa, pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, tiada kuasa yang lebih besar selain kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan kami yang terbesar. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyatakan, hanya Kau Tuhan, Kau penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih
Bapa Surgawi, hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Satu hari baru Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kami menikmati ibadah. Dimanapun kami berada saat ini, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, dan sebentar kami merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat yang menyaksikan di mana mereka berada. Biar setiap dari mereka punya hati, pikiran yang selalu terbuka, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu, dan yang lebih penting lagi ya Tuhan, mereka melakukan dalam kehidupan mereka. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom, jemaat GBI PRJ Group CK7 yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala CK7, Bapak Dr. Yanton Simko Putra, yang memberi saya kesempatan untuk melayani dalam ibadah online hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, izinkan saya untuk membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk ibadah hari ini yang saya beri judul pencitraan yang membahayakan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini kita sangat mudah sekali untuk terkesan dengan apa yang dilihat dari media sosial. Ada orang yang begitu dengan luar biasa memamerkan kekayaannya, memamerkan keberhasilannya, sehingga kita terpukau. Tapi juga tidak sedikit kita kemudian yang tercengang-cengang ketika orang yang pamer kekayaan ini tiba-tiba ternyata tertangkap oleh karena dia melakukan penipuan-penipuan. Saudara terkasih dalam Kristus, dan hari ini kita akan belajar dari sepasang suami istri juga, yaitu Ananias dan Safira, yang dicatat kisahnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1-11. Ananias dan Safira ini menjadi murid Yesus dan mereka menjadi bagian dari gereja mula-mula. Mereka hidup dalam keuangan yang cukup baik. Mereka dibesarkan oleh orang tua yang cukup mengenal Tuhan. Terindikasi dari cara memberikan nama. Ananias itu artinya adalah Tuhan atau Jehovah itu baik. Sementara Safira artinya adalah cantik dan menyenangkan. Pasangan ini menjadi pasangan yang disegani, yang dihormati di masyarakat pada saat itu. Nah, apa masalah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sebetulnya? Ketika mereka melihat bahwa ada murid Kristus yang lain, yaitu Barnabas, menjual ladangnya dan mendonasikan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan pada gereja mula-mula saat itu, mereka terprovokasi, mereka juga terdorong mau melakukan hal yang sama, karena mereka tidak mau kalah. Mereka tidak tulus dalam memberi, mereka memberi oleh karena mereka pencitraan. Mereka mau dianggap, dihormati, dipandang oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Sehingga mereka kemudian juga menjual hasil ladang mereka. Nah, permasalahannya adalah ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Kalau Barnabas dia melakukan dengan tulus, dengan senang hati dan sukacita, dan dia benar-benar seluruh hasil ladangnya, hasil penjualan ladangnya dia serahkan, tetapi tidak dengan Ananias dan Safira. Karena mereka punya motivasi hanya untuk pencitraan saja, dibilang hebat, dibilang wow. Mereka merancangkan kekejian, yaitu mereka berdusta. Mereka berdusta. Saudaraku terkasih dalam Kristus, lidah dusta adalah kekejian di mata Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16 dan 17 tertulis di sana, salah satu dosa, salah satu kekejian di hati Tuhan adalah lidah dusta. Beberapa tahun lalu ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah online kita, yang mengingatkan kita saudara dan saya untuk jangan fokus kepada casing. Karena seringkali kita hanya memperhatikan penampilan kita saja. Kita mau terlihat wow, kita mau terlihat hebat, kita mau terlihat luar biasa. Padahal sesungguhnya ini hanya pencitraan belaka. Ananias dan Safira, mereka berbohong. Tidak hanya kepada hamba Tuhan dalam hal ini Petrus, tapi mereka terutama berbohong kepada Tuhan. Dan masalah daripada mereka berdua, mereka sebagai suami istri tidak saling mengingatkan, mencegah untuk mereka tidak berbuat dosa. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan sekejam itu? Kenapa harus sampai mereka mati? Allah bertindak seketika. Langsung seketika itu juga mereka mengalami akibat daripada dosa mereka. Oleh karena kalau mereka sampai lolos, kalau kebohongan sampai lolos, mereka kemudian dianggap sebagai hebat, bahkan mungkin diberi posisi lebih lagi di dalam pelayanan di gereja mula-mula. Mereka bisa merusak dasar gereja yang sedang dibangun.
Allah bertindak seketika karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang konsisten dengan firman-Nya. Dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16 dan 17 dikatakan, kebohongan, lidah dusta adalah kekejian di mata Tuhan. Karena yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini sesuatu yang sangat keji di mata Tuhan. Maka mereka langsung mengalami instantly efeknya, akibatnya. Tapi di sisi yang lain, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan terhadap kebohongan, dusta daripada Ananias dan Safira menunjukkan bahwa kuasa Tuhan semakin nyata. Akibat jemaat Tuhan melihat hal yang luar biasa ini, terjadi pertambahan jiwa dan menimbulkan rasa hormat terhadap karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, izinkan sebagai hambanya saya menyampaikan kepada semua di mana-mana berada saat ini. Tuhan menganugerahkan kepada saudara dan saya ada pendapatan, ada pemasukan, ada income, ada aset, ada sumber daya. Itu semua Tuhan anugerahkan bukan supaya kita bisa melakukan pencitraan semata-mata agar kita dihargai, dikagumi, dan dihormati oleh orang. Tetapi Tuhan mau kita bisa menikmati setiap berkat ini, setiap anugerah ini dengan prinsip dan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu itu Paulus menulis surat kepada Timotius, muridnya dikasihinya, yang tertuang dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tertulis di sana firman Tuhan, kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, hendaklah engkau meminta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya. Menikmati di sini bukan berarti kita bisa memamerkan. Menikmati di sini tidak menjadikan kita menjadi seorang yang sangat sombong dan kita dengan sengaja kita melakukan pencitraan supaya dipandang hebat oleh orang-orang. Tetapi Tuhan mau kita punya sikap hati yang benar supaya kita bisa mengelola dengan baik, menikmati dengan baik semua berkat Tuhan. Kita perlu mengerti beberapa prinsip dasar supaya kita bisa menikmati kelimpahan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Yang pertama, Tuhan memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Enjoy. Yang Tuhan berikan itu pasti sesuatu yang baik. Semua yang Anda miliki berasal dari Tuhan. Kita harus ingat ini. Kita hanya pengelola, bukan milik kita. Ini semua titipan dari Tuhan. Kalaupun kita bekerja keras, kita mendapatkan hasil. Semua sumber daya, kesehatan, kemampuan, kesempatan dan modal, sebenarnya Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya supaya kita bisa kelola dengan prinsip-prinsip dari Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini Anda mencermati bahwa salah satu moda transportasi di Indonesia yang berkembang dengan cukup baik adalah kereta api. Apalagi tidak lama lagi kita bisa menikmati kereta cepat dari Jakarta ke Bandung dengan dibangun dengan teknologi yang sangat luar biasa. Tapi secanggih apapun sebuah kereta api, untuk dia bisa berjalan dan mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan, maka kereta ini perlu berjalan dalam relnya. Saya nggak bisa kebayang kalau tiba-tiba masinisnya super kreatif. Dia berpikir, saya bosan. Saya bosan tiap hari Jakarta, Semarang, pasti lewatnya itu saja. Karena memang relnya dibangun hanya melewati kota-kota itu. Kemudian dia mengatakan, enggak saya pengen coba lewat tol yang baru. Saya mau menikmati tol yang baru. Dan dia keluarkan kereta api dari relnya. Sudah pasti akan terjadi bencana yang luar biasa. Tapi selama sang masinis, sang pengemudi kereta bisa menjaga agar keretanya berjalan dalam rel yang terbangun dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa semua rangkaian kereta akan tiba dengan selamat sampai tujuan. Dan penumpang bisa menikmati perjalanan dengan sukacita. Seperti halnya sebuah kereta perlu tetap berjalan di relnya dengan agar aman sampai tujuan. Demikian juga saudara dan saya, kita harus punya rel. Rel itu apa? Yaitu sikap hati, konsep pikir untuk bisa mengelola dengan tepat
agar kita bisa menikmati semua berkat finansial yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa saja rel kereta api yang kita butuhkan? Apa saja batasan? Apa saja nilai-nilai yang perlu kita miliki supaya kita bisa mengelola, menikmati setiap berkat Tuhan dengan baik dan tidak malah menyalahgunakannya hanya untuk pencitraan semata. Yang pertama, kita harus memiliki dan mengembangkan gaya hidup bijaksana. Saudaraku terkasih dalam Kristus, 2 Korintus 9 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya setiap yang kita terima, apakah kita bekerja, gaji yang kita terima, bonus yang kita terima, atau mungkin pendapatan dari penjualan kita punya usaha, atau kita punya investasi dan berhasil dengan baik. Apapun yang kita terima itu, dari mana pun asalnya, kita mesti kelola dengan baik, kita mesti pilah. Ada ini yang namanya benih untuk ditabur, dan ini namanya roti untuk dimakan. Bagaimana mengembangkan gaya hidup bijaksana? Yang pertama, buat perencanaan pengeluaran. Ya. Catat setiap pengeluaran untuk bahan evaluasi setiap waktunya. Jangan kita gunakan, saya kebutuhan saya segini, berarti pendapatan saya harus begini. Tidak. Anda harus tahu berapa pendapatan tetap Anda, dan kemudian Anda kembangkan sebuah budget. Jangan sampai pengeluaran Anda melebihi pendapatan Anda. Catat setiap pengeluaran untuk bahan evaluasi. Beberapa waktu sekali Anda mesti diskusi dengan pasangan Anda, dan harus lihat bersama-sama dan evaluasi kembali. Sudahkah kita mengeluarkan dengan bijak? Adakah yang over budget misalnya? Kalau over budget kita evaluasi, kenapa over budget? Dan bagaimana kita bisa mengelola dengan lebih baik lagi di bulan-bulan berikutnya. Lalu upayakan untuk hidup dari 70-80% dari pendapatan. Ini yang disebut dengan roti untuk dimakan. Jangan lupa persepuluhan, kembalikan persepuluhan karena itu milik Tuhan. Dan selebihnya kita simpan untuk investasi. Inilah benih untuk ditabur. Saya ingat sekali ketika anak saya yang paling besar, ketika dia sudah mulai magang dan menerima pendapatan, saya langsung ingatkan ke anak saya, Mike, jangan lupa ya, 10, 20, 70. Apa maksudnya, Pi? 10 adalah persepuluhan, kembalikan itu punya Tuhan. 20% save untuk tabunganmu, untuk nanti kamu bisa melakukan investasi, benih atau kamu menabur. Dan biasakan untuk hidup dari sisanya, yaitu 70%. Itulah roti untuk kamu makan. Dan saya ajarkan ini, saya bilang, jangan ulangi kesalahan yang papi lakukan dulu. Dulu papi terlambat mengerti kebenaran ini. Tapi sekarang kamu praktekkan dari awal. Anak saya yang kedua, Daniel mulai mendapatkan penghasilan juga kecil-kecilan. Dari dia masih kuliah, tapi sambil kuliah dia juga ada satu pemasukan yang dia terima saat ini. Dan saya masih ingatkan Daniel, 10, 20, 70. Wah kecil banget Pi 70%-nya. Nggak apa-apa. Tapi kamu belajar untuk menabung. Kamu harus punya visi yang besar. Supaya nanti sekian tahun kamu bisa membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu. Miliki tabungan Bapak Ibu Saudara. Apakah itu tabungan di bank, apakah itu asuransi, atau logam mulia, atau tanah atau saham, apapun itu. Miliki tabungan. Ya, saya dan istri saya bersyukur kami membiasakan untuk punya tabungan. Itu kenapa di masa-masa sulit seperti pandemi kemarin, kami bisa melewati masa-masa itu. Tidak mudah, tapi kami bersyukur bahwa kami sudah mengembangkan sebuah lifestyle yang simple dan kami kelola dengan bijak. Jangan mengatur keuangan sesuai gaya hidup, tapi aturlah gaya hidup sesuai dengan keuangan Anda. Nggak perlu kita pamer-pamer Bapak Ibu. Nggak perlu kita pamer-pamer untuk bisa dianggap hebat oleh orang-orang. Atur gaya hidup kita sesuai dengan keuangan kita. Jangan iri untuk punya gaya hidup seperti orang-orang lain. Tapi nikmatilah gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Anda dihargai orang bukan dari apa yang Anda pakai. Tapi Anda dihargai oleh karena Anda punya karakter yang berintegritas. Anda punya karakter yang membuat orang bisa melihat bahwa Anda seorang pengikut Kristus yang sejati. Itulah yang lebih penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, supaya kita tidak terjebak dalam pencitraan yang membahayakan, adalah kita mengembangkan gaya hidup prioritas. 1 Timotius ayat 6, ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia,
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kembangkan gaya hidup yang kita susun prioritas. Ketika kita membuat pengeluaran, kita juga harus klasifikasikan sesuai dengan prioritas yang ada. Shop what you can afford, not shop till you drop. Kalau mau belanja, belanjalah memang sesuai kemampuan. Bukan belanja seenak-enaknya sampai Anda nggak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan karena uang Anda habis. Anda setiap kali ada tawaran masuk dalam handphone Anda, ada notifikasi dari toko online favorit Anda harus bisa pilah-pilah. Is this something must have? Is this something that I must have? Or is just something that nice to have? Anda harus bedakan, ini memang harus punya, atau ya enak juga ya, baik juga kalau bisa punya ini ya. Lebih baik Anda prioritaskan untuk membeli hal-hal yang penting sesuai dengan kemampuan Anda. Ngapain beli handphone yang tercanggih? Padahal pada ujung-ujungnya setelah kita beli handphone yang sangat canggih, handphone yang terbaru, kita sampai antri-antri mau dapat handphone baru itu yang harganya puluhan juta. Ya, begitu launching harga puluhan juta langsung beli. Tapi kemudian ujung-ujungnya akhirnya apa? Handphonenya hanya untuk lihat TikTok, lihat IG, hanya untuk WhatsAppan. Sesekali mungkin hanya untuk kirim email. Saudaraku, ayo hindari pembelian atau pengeluaran impulsif. Apalagi hanya untuk pencitraan. Wah, kamu pakai ini dong, kamu akan kelihatan beda kalau pakai jam yang ini. Kamu akan kelihatan beda kalau pakai handphone yang ini. Kamu akan kelihatan beda kalau kamu pakai sepatu yang ini. Kamu akan kelihatan beda kalau kamu pakai mobil yang terbaru ini, seperti ini, yang mewah seperti ini. Dengar, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Orang-orang yang menginspirasi Anda, atau mungkin lebih tepatnya yang memprovokasi Anda untuk melakukan pengeluaran yang besar agar Anda makin dipandang. Orang-orang seperti ini belum tentu akan berada di sekitar Anda, apalagi menolong Anda saat Anda mengalami masa-masa sulit, apalagi mengalami kesulitan keuangan. Ayo kita belajar bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita lebih penting adalah apa kata Tuhan tentang saya. Orang tidak akan sekedar menghargai kita oleh karena apa yang kita pakai. Mungkin memang ada orang seperti itu. Tapi kalau memang ada orang-orang seperti itu, saya bisa pastikan orang itu memang bukan benar-benar orang yang mau mendukung Anda. Belum tentu orang itu benar-benar menjadi teman Anda. Karena ada orang-orang yang ketika Anda kelihatan keren, Anda kelihatan seperti orang kaya, Anda kelihatan seperti orang terpandang, mereka langsung menghampiri Anda. Tapi begitu Anda sedang mengalami masa-masa sulit, mereka pergi dari Anda. Saudaraku terkasih dalam Kristus, daripada kita hanya fokus pada pencitraan, lebih baik kita kendalikan pengeluaran kita. Buat apa memaksakan diri punya rumah yang sangat besar, sangat hebat, supaya kelihatan wow. Lebih baik yang penting, oke, asal rumah cukup nyaman, bisa kita tempati dengan baik, ya sudah. Ya, lebih baik kita punya gaya hidup yang low profile, tapi kita punya high profit. Kita bisa pergunakan untuk hal-hal yang lain, termasuk untuk hal-hal yang bisa membantu orang lain hidupnya lebih baik. Kendalikan penggunaan kartu kredit, kendalikan diri ketika ada sale, flash sale, kendalikan diri ketika ada tawaran untuk pay later, kendalikan diri ketika Anda ada tawaran untuk bisa cicil 0%. Sekali lagi Anda mesti pilah-pilah. Sudahkah ini memang masuk dalam budget saya? Apakah ini memang sesuatu yang saya harus beli, saya butuhkan? Atau ini cuma sebuah produk atau sebuah barang? Ya, yang bagus juga kalau bisa punya ya. Tapi nggak harus seperti itu. Saya punya beberapa teman yang punya gaya hidup yang sangat sederhana. Pengusaha yang omsetnya luar biasa. Tetapi gaya hidupnya sangat sederhana. Mobilnya keluaran tahun 2000 sekian, tapi masih nyaman dia gunakan. Handphonenya juga bukan handphone yang paling bagus. Tapi dia mengatakan, cukup kok. I have enough, I am content. Saya cukup. Saya bisa menikmati hidup saya. Itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita terlepas, tidak terjebak dalam pencitraan, adalah kita melakukan gaya hidup orang yang rajin. Saudara terkasih dalam Kristus, menarik ya, penulis Amsal, terutama Amsal pasal 6 ayat 6 dan 8 sampai 8. Saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Penulis Amsal berkata begini, orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin,
tidak punya penguasa atau pengawas. Tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Setiap semut itu punya job desk yang jelas. Mereka punya posisi dan tugas tersendiri. Dan mereka menunjukkan kerjasama tim yang baik. Nggak ada semut yang malas. Mereka saling membantu, mereka saling percaya. Mereka juga membuat persiapan tidak hanya untuk musim saat mereka menuai mendapatkan makanan ini, tapi mereka memikirkan untuk musim dingin yang datang nanti. Mereka selalu punya tabungan, mereka selalu punya simpanan. Dan mereka rajin. Mereka membawa bebannya. Kalau mungkin mereka bisa membantu temannya yang lain. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Pak Him implementasinya gaya hidup orang rajin? Ciri orang yang punya gaya hidup orang rajin adalah yang pertama, dia tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang Tuhan berikan dengan semena-mena. Yang kedua, orang rajin adalah dia mengucap syukur dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia menggunakannya untuk kepentingan masa depan dan juga untuk kepentingan orang lain. Dia punya gaya hidup yang tidak hanya tertarik untuk spending saja, tapi dia juga tertarik untuk menyimpan, menggunakan sumber daya dengan bijak, bahkan membaginya dengan orang lain. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita punya pola pikir yang benar, fokus kita bukan memperkaya diri sendiri. Berkati aku Tuhan, jadikan aku orang kaya Tuhan. Berkati aku, berkati aku, berkati aku. Itu daging kita masih kuat sekali. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus yang setia, kita harus mengubah sikap hidup kita. Bukan lagi bless me, give me, bless me. Mentalnya mental receive saja. Tapi kita mulai memikirkan, how can I be blessing for other people? Ketika kita memberkati orang lain, ketika kita menolong orang lain, hidupnya menjadi lebih baik. Kita sedang memberi alasan kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati kita lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Kurang kuat aminnya. Yang setuju katakan amin. Lumayan, sudah lebih kuat sedikit. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Ini pasti banyak sukacita. Puji Tuhan. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam pencitraan yang membahayakan, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah kita membiasakan gaya hidup memberi. Paulus menuliskan pada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6-8. Firman Tuhan berkata demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, banyak orang berhenti di level ini saja. Dan mereka berpikir, supaya saya bisa menuai banyak, saya harus tabur banyak. Tapi kalau saya taburnya sedikit, saya akan terima sedikit lagi. Dan kemudian mereka memaksakan diri untuk menabur yang banyak. Karena dalam pengharapan mereka mau menuai dengan banyak. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sikap hati memberi yang Tuhan mau. Ini Anda sedang dagang sama Tuhan. Anda sedang transaksi dengan Tuhan. Anda sengaja memaksakan diri untuk memberi yang banyak dengan pengharapan Anda akan menuai banyak. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, ayat berikutnya saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini kata kuncinya. Anda memberi, Anda menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda menabur di rumah Tuhan, Anda menabur di tanah yang subur. Bukan karena Anda diminta-minta, apalagi dipaksa-paksa, apalagi diintimidasi. Anda mengembalikan persepuluhan, Anda memberikan persembahan, Anda menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua dengan sukacita, bukan karena paksaan. Apalagi Anda memberi supaya dipandang hebat alias pencitraan. Saudara kasih dalam Kristus, ketika kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan sikap hati yang benar, kita memberi dengan paradigma yang benar. Ini ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita berlimpah dalam segala kebajikan. Tidak hanya kita diberkati saja, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita memberi, itu menggambarkan berapa besar kita bebas dari rasa khawatir. Dan bebas dari rasa khawatir ini
merupakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Cara kita memberi juga menggambarkan bagaimana pandangan kita tentang Tuhan. Apa persepsi kita tentang Tuhan? Apakah Tuhan kita lihat sebagai Allah yang kaya, yang sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kita? Atau kita melihat Allah sebagai pribadi yang hanya bisa memberi perintah, yang ditakuti, yang malah perlu kita sogok dengan persepuluhan kita, perlu kita sogok dengan taburan persembahan kita, supaya Tuhan bisa memberkati kita. Saya yakin dan percaya, jemaat mengikuti ibadah hari ini, dimanapun Anda semua berada, Anda menjadi jemaat yang melihat Tuhan, melihat Allah sebagai Allah yang maha kaya, yang lebih dari sanggup dan lebih dari mau untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Itu kenapa kemudian kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Bukan karena kita menanti-nantikan rewardnya, yaitu tuah yang besar dari Tuhan. Tapi karena memang kita mengasihi Tuhan. Filipi 4 ayat 19 saya kutip dari Alkitab Berita Baik. Firman Tuhan berkata begini, Allahku dengan kekayaan yang berlimpah-limpah akan memenuhi segala keperluan kamu melalui Kristus Yesus. Kalau Anda ingin menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan, pastikan engkau tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimanapun kondisimu saat ini, harga BBM boleh naik, harga barang-barang naik, tapi aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang kalau berjanji pasti akan menepati. Imanku berkata, ku terima kuasanya. Bersepakat dengan firman Tuhan, aku terima sekarang kebenaran janji firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Oh, Anda beri tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kamu dan saya melalui Kristus Yesus. Pastikan iman kita kepada Yesus tidak goncang, tidak goyah. Pastikan kita nempel terus sama Yesus. Kita melakukan firman Tuhan. Kita nempel dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan, gak usah Anda ingatkan, gak usah Anda minta-minta, apalagi Anda ancam-ancam. Gak perlu. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan dan kelimpahannya di dalam Yesus Tuhan. Dan yang terakhir saya mau mengingatkan sebagai hambanya, Bapak Ibu Saudara, jangan kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 itu sangat keras sekali. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita punya Tuhan yang tahu persis apa kebutuhan kita. Dan kalau Tuhan tahu itu kita butuhkan, Tuhan pasti akan berikan buat saudara dan saya. Jadi tugas saudara dan saya bukan mengingatkan Tuhan akan kebutuhan kita. Tugas saudara dan saya adalah berintim dengan Tuhan, nempel sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, memberi dengan sukacita, mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan. Dan kita menjadi berkat buat orang lain melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya dan istri kami selalu berdoa. Dan salah satu doa kami adalah, Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah, supaya melalui kami ada banyak orang yang bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan memberkati engkau lebih, jangan ubah gaya hidupmu. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan dengan lebih banyak, lebih besar dari sebelum-sebelumnya, tetap miliki gaya hidup yang bijaksana, gaya hidup yang membangun prioritas. Anda tetap mengelola yang baik. Dan justru apa yang lebih yang Tuhan percayakan lebih ini, Anda bisa pikirkan bagaimana saya bisa menolong orang lain yang hidupnya lebih baik, supaya hidupnya lebih baik. Bagaimana saya bisa menabur buat pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Bagaimana saya bisa mensupport pekerjaan Tuhan di sekeliling kita semuanya. Setuju katakan amin. Bagi Anda yang berumah tangga, izinkan saya sebagai hambanya memberikan PR. Mungkin Anda berpikir begini, Pak Himawan, emangnya guru ya? Cuman guru dan dosen yang ngasih PR biasanya. Tapi sebagai hambanya saya ingin berkata kepada jemaat GBPRJ Group CK7, di mana berada saat ini. Yuk, yang pertama PR-nya adalah
Anda diskusi dan sepakati. Anda diskusi dan sepakati. Bagaimana pengelolaan dan penggunaan uang dalam keluarga Anda? Apa yang masih harus diperbaiki? Adakah kita bisa menambah savingnya? Sudahkah kita selama ini mengembalikan persepuluhan dengan benar? Sudahkah selama ini kita menabur, menolong orang lain supaya hidupnya menjadi lebih baik? Kemudian pertanyaan berikutnya, diskusikan dan sepakati apa saja 5 kelemahan Anda dan bagaimana pasangan Anda bisa menolong Anda mengatasi kelemahan itu. PR yang kedua, disiplin dalam mengembalikan persepuluhan dan sebisa mungkin beri dukungan dana untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Kalau Anda memberi dengan sukacita, Tuhan nggak lihat jumlah. Tuhan tidak melihat bahwa Anda lebih istimewa. Oh, karena ini persepuluhannya besar, ini persembahannya lebih besar, maka di tempat di surga dapat VIP yang secara khusus. No. Tapi saya mau Anda punya paradigma yang benar. Persepuluhan kita kembalikan dan kita menabur dengan sukacita supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, terapkan sistem manajemen keuangan yang terbuka. Anda pasangan suami istri saling terbuka, berapa pendapatan Anda, saling evaluasi, duduk bareng, bikin budget sama-sama, evaluasi sama-sama. Apalagi sekarang ada banyak sekali aplikasi yang bisa menolong setiap pasangan suami istri untuk menyusun budget dan mengendalikan keuangan pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari hari ini supaya tidak terjebak dalam pencitraan yang berbahaya yang membuat kita justru bisa jatuh dalam berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai kesulitan. Lebih baik saudara dan saya punya sikap untuk bisa mengelola setiap berkat finansial yang Tuhan percayakan dengan cara apa? Yang pertama, miliki dan kembangkan gaya hidup yang bijaksana. Yang kedua, kembangkan gaya hidup prioritas. Yang ketiga, lakukan gaya hidup orang rajin. Dan yang keempat, biasakan gaya hidup memberi. Kalau Anda lakukan 4 hal ini, saya berdoa dengan anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, Anda akan bisa tidak terhindar dari pencitraan yang berbahaya seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira yang berdampak justru buruk bagi mereka. Tapi Anda justru bisa menjadi stewardnya Tuhan, bendaharanya Tuhan. Anda bisa mengelola dan Anda bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa pada kesempatan hari ini. Bapak Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan taruh untuk hamba-Mu sampaikan bagi setiap jemaat-Mu. Pertama-tama hamba berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang mungkin hari-hari ini sedang ada masalah dalam finansial mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan untuk bisa melihat, mungkin mereka bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Mungkin ada paradigma yang salah, mungkin ada cara-cara yang keliru. Ampuni Tuhan, ampuni jemaat-Mu. Biarlah hari ini setelah mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka boleh berubah, mereka boleh memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka memiliki sikap hati yang benar dan prinsip yang benar dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan pada mereka. Hamba berdoa untuk setiap pasangan suami istri dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka berdua boleh semakin terbuka satu sama lain. Mereka mau transparan. Mereka mau mengelola bersama-sama keuangan mereka dengan benar. Mereka membuat budget dan mereka mengevaluasinya dengan tepat. Dan bahkan mereka tetap bisa memberi dengan sukacita. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBI PRJ Grup CK7. Biar setiap jemaat boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka boleh memiliki gaya hidup yang bijaksana. Mereka boleh mengembangkan gaya hidup yang prioritas. Dan mereka melakukan gaya hidup orang rajin. Serta mereka terbiasa untuk memiliki gaya hidup memberi. Sehingga melalui setiap jemaat Tuhan di GBI PRJ Grup CK7 ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada nama-Mu saja yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus. Semua diberkati sama-sama katakan. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu terima pengajaran sesat ditiadakan. Terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa namamu. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya,
Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.